Menjadi seorang sukses adalah dambaan banyak orang, terutama pebisnis yang sedang merintis usaha. Mungkin beberapa dari kita beranggapan jika orang sukses seperti Abdul Riza Bakri, salah satu orang terkaya di Indonesia ini, hidup mereka sangatlah mudah. Namun yang harus kita tahu, untuk menuju kesuksesan pasti tidaklah mudah, karena segala sesuatu tidak ada yang instan. Kalian juga pasti sering mendengar banyak pebisnis yang harus merasakan jatuh bangun sebelum mereka menjadi orang yang sukses. Bahkan mereka harus mengalami kegagalan berkali-kali dan tidak menyerah hingga menjadi sukses. Hal itu juga sering terjadi pada pengusaha-pengusaha ternama di Indonesia maupun di dunia. Orang-orang sukses ini juga melalui jalan yang berliku sebelum akhirnya menjadi pengusaha sukses. Dengan jiwa yang semangat dan tak pernah menyerah, sehingga mereka menjadi terkenal dan berhasil masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Nur Hayati Subakar. Siapa yang tak kenal dengan salah satu brand kosmetik yang sudah cukup terkenal dan banyak peminatnya, terutama di kalangan para wanita pasti sudah mengenal, yaitu makeover. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu kalau ternyata pemilik brand makeover dan Wardah adalah pemilik dengan orang yang sama. Nur Hayati merupakan seorang ibu sekaligus wanita karir. Ia adalah pemilik brand makeover dan Wardah. Awal pertama ia memulai bisnisnya setelah memutuskan resign dari perusahaan kosmetik Wella pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1985. Padahal ia sebelumnya sudah memiliki jabatan tinggi di dalam perusahaan tersebut. Namun karena ia merasakan jarak kantor dan rumah yang jauh antara Jakarta dan Bogor, sedangkan ia memiliki anak yang harus diasuh, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengambil langkah resign tersebut. Memulai bisnisnya pertamanya dengan mendirikan merek Putri yang berhasil dijual ke salon-salon di wilayah Tangerang. Usaha rumahnya sukses dan banyak peminatnya hingga akhirnya ia mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Pusaka Budaya Ibu. Sayangnya, setelah 5 tahun berkembang pesat, pabrik itu berada di ambang kebangkrutan ketika terbakar. Namun Nur Hayati tidak kecewa. Dia berangkat lagi untuk memulai bisnis baru dengan tabungan suaminya. Kemudian pada tahun 1995 lahirlah merek Wardah. Wardah yang dalam bahasa Arab berarti bunga. Kemudian mempelopori merek kosmetik halal pertama yang menyasar pada ibu baca dan wanita muslimah. Awalnya usaha Nur Hayati menghadapi banyak penolakan. Dia bahkan pergi ke sekolah asrama di mana siswa perempuan tidak diperbolehkan memakai riasan. Sebenarnya brand Wardah menggunakan strategi malam, namun pada akhirnya Nur Hayati mengganti, mereview dan memperbaiki seluruh strategi pemasaran mereka. Akhirnya antara tahun 1995 dan 2003, penjualan merek Wardah meningkat secara signifikan. Perusahaan berubah nama menjadi PT Paragon Teknologi dan Innovation pada tahun 2011 dan sekarang mempekerjakan lebih dari 7.500 orang. Kemudian kesuksesan Wardah diikuti oleh brand makeover dan Emina, di mana Wardah memiliki karakter brand halal. Makeover adalah flavor untuk wanita karir dan Emina adalah flavor Korea untuk anak muda yang hanya ingin bereksperimen dengan makeup dan skincare. Nur Hayati sejauh ini belum puas, namun yakin mereknya akan berhasil di pasar global, bukan hanya multinasional seperti sekarang.